wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan bahas tentang Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut dengan SDG. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu SDG? Bagaimana peran SDG dan apakah SDG itu penting bagi kehidupan kita? Sebelum itu, kita akan kenalan dulu dengan beberapa partner aku yang akan menjelaskan apa itu SDG. Oke, dadah! Kenalin, nama aku Nabila Putri atau yang biasa dipanggil Nabila atau bisa juga dipanggil Bila. Oke, salam kenal semuanya. Sekarang aku juga mau kenalan. Halo guys, nama aku Zaki Olah Khairunisa, biasa dipanggil Zaki, aku dari 109. Dadah. Kakak, kenalan dulu dong. Oke. Hai semuanya, nama aku Akila Syarif dari 109. Salam kenal ya semuanya. Bye-bye. Kalian lagi pada ngapain nih? Lagi perkenalan nih, kenalan yuk. Iya, aku mau kenalan. Hai semuanya, kenalin ya, nama aku Cynthia Wulandari atau bisa kalian panggil Cynthia. Salam kenal ya semuanya, dadah! Sekarang mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDG. Jadi SDG merupakan seperangkat tujuan, target, dan indikator yang disepakati oleh dunia, di mana dia diharapkan dapat digunakan secara universal oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Nantinya SDG ini diharapkan dapat digunakan oleh negara-negara tersebut untuk membingkai agenda dan kebijakan politik mereka selama 15 tahun ke depan. Oh begitu. Jadi konsep SDG itu berkaitan dengan pengembangan produk, barang, dan juga jasa, bukan sih? Yap, konsep berkelanjutan ini merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan pengembangan produk, barang, dan jasa, di mana pengembangan ini melibatkan pemenuhan kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Oh begitu. Iya. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi intinya adalah bagaimana generasi di masa depan tetap dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, atau dengan kata lain bagaimana manusia saat ini memanfaatkan lingkungan secara bijak. Ya, for information juga nih, SDG juga telah disepakati oleh 193 negara di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa dibilang dengan PBB pada tanggal 25 September 2015. Negara tercinta kita, Indonesia, juga turut mengadopsi dan melaksanakan konsep SDG untuk tercapainya pada tahun 2030 nanti. Mantap kan? Wah, keren banget. Itu kan penjelasan secara rinci SDG. Nah, kalau kimia hijau itu kayak mana sih? Oke, aku jelasin ya. Jadi kimia hijau juga disebut dengan kimia berkelanjutan yang merupakan cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengunjungi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1990, Pollution Prevention Act telah disahkan di Amerika Serikat. Gitu ya, oke. Oh ya, jadi SDG juga mempunyai tujuan sendiri loh. Tujuan pertama adalah 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, peradilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, dari 17 tujuan tersebut, kimia hijau juga terintegrasi dalam 6 tujuan, yaitu 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan,
dan 15 ekosistem daratan. Oke, itu aja ya tujuannya. Bye-bye. Bye. Oke, ke segmen berikutnya ya. Bye. Oke, dari beberapa pertanyaan aku paling excited banget nih nanyain ini ke kalian. Jadi pertanyaannya adalah mengapa pentingnya SDG bagi makhluk di bumi? Oke, kalau menurut pendapat pribadi aku sih, ada banyak banget masalah sosial dan kemanusiaan di dunia ini yang membuat adanya SDG atau Sustainable Development Goals jadi aksi penting untuk dilakukan oleh banyak negara. SDG ini juga diharapkan bisa tercapai di tahun 2030 juga loh. Wah, kalau gitu, semisalnya ada beberapa lingkungan masyarakat menolak adanya SDG itu gimana? SDG ini kan tidak serta-merta menjadi tanggung jawabnya negara saja. Memang betul, negara berperan sebagai fasilitator utama untuk mewujudkan misi-misi mulia di SDG ini. Namun, peran masyarakat juga penting untuk membantu mewujudkannya. Kamu dapat memulainya dengan langkah ringan, yaps. Mulailah dari pola kehidupan pribadimu, membantu menyebarluaskan awareness tentang SDG, dan ikut berbagai campaign yang melibatkan SDG di dalamnya. Tapi SDG sendiri masih belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dengan penggunaan anggaran. Santanu Mukherjee menyatakan perkembangan yang lambat dalam penerapan SDG bukan karena permasalahan komitmen, melainkan integrasi dan komitmen melalui peraturan yang masih timpang tindih untuk mencapai penuntasan. Tidak ada masyarakat dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih ada masalah di sektor pendidikan yang belum dituntaskan, masalah turunan di sektor pendidikan misalnya. Belum terjaminnya semua negara memberi akses pendidikan bagi anak usia SMP. Oh, jawaban kalian keren-keren banget ya. Tapi aku lagi nunggu banget pendapat dari Akila tersendiri. Menurut aku, SDG itu pembangunan berkelanjutan, upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini, dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam tetap terjaga, guna untuk kehidupan generasi yang mendatang. Nah, kalau aku dapatnya sendiri, kalian punya pendapatnya yang berbeda-beda, termasuk aku tersendiri ya. Jadi aku barusan banget nemu pertanyaan yang menurut aku tuh menarik untuk kita bahas sekarang ini juga. Pertanyaannya adalah, apa saja peranan kimia hijau dalam mewujudkan SDG? Menurut aku, SDG adalah produk yang dapat digunakan berulang kali, memiliki efek yang bagus pada lingkungan karena mengurangi jumlah plastik yang digunakan sekali buang lalu dibuang, dan bahan yang bisa digunakan berkali-kali, umumnya terbuat dari bahan yang mampu bertahan lama. Produk ramah lingkungan seperti sedotan dan tas juga mudah untuk dibersihkan, walaupun sedotan memerlukan sikat khusus untuk membersihkan bagian dalamnya. Walaupun produk ramah lingkungan dapat digunakan berulang kali, proses pembuatannya menggunakan lebih banyak energi dan material daripada produk yang dibuat dari plastik. Proses pembuatan produk ramah lingkungan juga menghasilkan limbah, di mana jumlah limbahnya lebih banyak dari proses produksi produk plastik. Oke, pendapatnya itu keren-keren banget. Tapi kalau menurut pendapat aku sendiri, yang pertama itu industri pengolahan bahan kimia dapat meningkatkan infrastruktur fasilitas produksi agar lebih berkelanjutan. Yang kedua, komunitas ilmiah di bidang kimia perlu merancang, mencoba, dan memproduksi bahan secara inovatif dan canggih sehingga menjadikan infrastruktur lebih berkelanjutan. Kan kalian punya pendapatnya masing-masing, jadi termasuk aku bakal mengeluarkan pendapat aku di sini. Kimia ini kan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau bisa disebut dengan SDG. Sebagai perkumpulan ilmiah terbesar di Indonesia, American Chemical Society atau ACS berada dalam posisi unik untuk membuat perbedaan. Anggota dan program kami membentuk komunitas dan menyediakan forum untuk membantu memecahkan tantangan kimia yang diartikulasikan dalam tujuan ini. Peluang untuk penelitian baru, pendidikan kimia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, praktik manufaktur dan bahan kimia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta rasa tanggung jawab sosial yang sangat penting bagi para ahli kimia saat ini dan masa depan saat kita bekerja sama untuk melindungi planet ini. Wah, itu keren banget sih. Iya sih, benar aku. Ini benar-benar jawabannya benar-benar detail kalau menurut aku sih. Tapi menurut aku ini dari segi pertanyaan yang dikasih itu kayak mungkin pembahasan terlalu berat, tapi
Mungkin tuh keren juga sih buat kita bisa memahami apa pentingnya SDG ataupun pentingnya kimia hijau dalam kehidupan kita nanti untuk di masa mendatang nanti gitu. Nah, kita juga perlu nerapin itu dalam kehidupan sosial kita dan ya sehari-hari kita. sehari-hari kita. Jadi dari sini kita tahu lah seberapa pentingnya kimia hijau dalam kehidupan pribadi kita masing-masing maupun masyarakat luar nanti. Applause banget sih. Jadi itu guys mau pembahasan kita kali ini. Mungkin pembahasan kali ini kita bisa berhenti aja dulu kali ya. Mungkin karena waktunya terlalu lama. Jadi kita akan bertemu lagi di lain waktu atau lain hari nantinya. Jadi sampai sini aja dulu dari kita. Saya sendiri Cynthia Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Guys, dadah guys. Dadah, pulang ya.